Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Aang Nuh 1021-930, Anggreni IKP 1021-934, Miftahul Huda 1021-924, Daruji 1021-923. Kami ingin membahas statis dan dynamic routing. Ini salah satu tugas presentasi di semester 3 program S1 teknologi komputer. Baik, untuk materi itu kita sudah share di grup, silahkan dibaca atau dipahami. Nanti kita akan pembahasan ke prakteknya. Untuk materi nanti silahkan dibaca dan dipahami masing-masing. Baik, untuk pertama kita praktek menggunakan Cisco ya. Nah, di Cisco sini saya menggunakan dua buah router, dua buah perangkat switch, terus 4 buah PC ya. Router pertama itu tak namai router A, dan router kedua itu tak namai router B. Di router A ini, supaya kita tidak istilahnya bingung untuk mengkonfigurasi, saya lebih suka mengkonfigurasi itu via GUI ya, bukan CLI. Jadi nah, global setting ini kita itu bisa mengganti display name sama hostname. Hostname itu nanti yang keluarnya di CLI ini itu router A gitu ya. Ruangan A ini yang display name itu nanti tampil di sini. Yang router A itu kita beri IP umpamakan ya, umpamakan untuk jalur ya. Oh ya, FA0/0 ini itu adalah jalur router A ke router B. Nah, ini jalur ini bisa kita umpamakan sebagai LAN atau gateway ya, biasanya ya kalau orang-orang menyebut gitu. Router A ini kita beli untuk gateway ke FA0/0 itu 10.10.10.1/24, dan untuk router B itu 10.10.10.2/24 ya. Sama sih konfigurasinya, sama displaynya juga udah tak isi ruangan B, hostname-nya juga tak isi ruangan B. Ini umpama aja. Nah, jadi teman-teman semua bisa custom. Oke, untuk jalur LAN yang ke ini switch itu FA0/01 itu IP yang ke bawah ini ke jalur yang FA0/1 itu 192.168.100.0/24 jalurnya FA. Nah, sama dengan yang ruangan B, FA0.1 ini untuk jalur ke switch yang di ruangan B gitu. Jadi nanti ini antara PC0 yang ber IP 192.168.100 itu bisa berkomunikasi dengan PC 3 di sini 192.168.200.2 ya. Nah, caranya gimana supaya bisa terkomunikasi gitu ya. Untuk konfigurasinya simple saja. Kita ini kan masuk ke ruangan A ya, router A. Itu di sini ada statis. Nah, ini udah saya masukin ya. Untuk penambahnya network address ini kita isikan network address yang ruangan B gitu. Network LAN-nya yang ke bawah di jalur FA0/1 ya. Terus via-nya mana masnya? Masnya ini 24 kan ya. Net masnya kan kita 255.255.255.0 ya, /24. Untuk net hop-nya kita dia itu mau lewat jalur mana gitu ya. Kita lewatnya kan jalurnya ke jalur dia kan dari LAN B kan ya, dari LAN ruangan B, jadi dia mau ke akses ke A gitu ya. Jadi ini IP dari router yang ke LAN B ya, ruangan B. Sama sebaliknya untuk ruangan B pun sama penerapannya, cuma dia hanya istilahnya berbeda IP aja. IP-nya itu kebalikan dari settingan IP. Ini ruangan B, settingan networknya seperti ini. Oke, baik, kita coba tes ya untuk pengetesan bener hanya konfigurasinya itu bener enggak ya. Kita coba kirimkan ya dari PC0 ke PC1, yang satu network ya, dia sukses. Dan kita tes yang D2 sama PC3, yang satu network ini dia juga sukses. Dan kita
coba tes lagi dari PC0 yang 192.168.102 itu ke 192.168.200 juga. Ini ya, kita uji coba sukses. Sama ini saya PC0 ke ini gambaran sedikit gambaran untuk status root di Cisco ya. Kalau kita sekarang lanjut ke materi selanjutnya, ini status root via book ya MikroTik. Sorry, saya jalankannya karena istilahnya kita bisa pakai via virtual juga. Saya jalankan virtual ini. Saya udah menyiapkan dua buah MikroTik. Pertama itu saya namai dengan MikroTik 1, itu saya namai dengan MikroTik 2. Oke, sebentar ini masih jalankan, udah keluarnya. Sekarang kita IP nya ini bakalan muncul semua karena ini udah setting ya. Jadi ini IP address ini udah terkonfigurasi. Kalau masih belum terkonfigurasi, istilahnya masih baru gitu ya routernya. Kalau MikroTik itu biasanya dia untuk IP addressnya 0.0.0.0 atau mungkin 192.168.88 yang kita loginnya itu via match aja ya. Kita login ke router A ya, karena ini router untuk belajar kita nggak lisensi juga. Untuk masalah lisensi itu jam ya. Nah, kalau sudah login ke router A, kita lanjut ke router B. Maaf, ada kendala. Kita login ke ruangan B ya. Identitinya ini udah saya rubah supaya tidak bingung. Tadi kan kita sudah login ke router A ya ini ya, dan kita login ke router B. Ini kita koneksikan ke router B. Nah, kita sudah masuk ke router B ya. Kita kembali ke router A. Nah, untuk awalan saya menyiapkan interface itu ada dua, interface root, interface LAN ya. Interface root ini fungsinya untuk menghubungkan antar router gitu ternyata. Kalau yang LAN itu nanti ke bawah disambungkan base atau langsung ke PC juga bisa. Karena ini pembahasannya root, kita hanya tes antar router saja gitu, kita saling terhubung atau tidak. Baik, untuk awalan seperti biasa kita namai dulu ya identitas si router ini mau dikasih apa gitu. Ini kan ada router A karena saya udah ganti router A. Kalau downloadnya itu MikroTik ya. Lanjut ke langkah berikutnya. Untuk awalan ini sebelumnya masih ethernya itu masih tulisan ether aja, ether 1 gitu ya, karena ini untuk mempermudah nama S. Jadi saya rubah ether 1 itu root, ether 2 itu LAN ya. Untuk awalan kita setting di router A itu setting IP address ya. IP addressnya seperti untuk yang root itu sama IP addressnya seperti yang tadi yang di Cisco. Yang di Cisco pakai tracker itu sama untuk alokasi IP nya ya. Ether 1 ini saya kasih IP 10.10.10.1/24. Nah, untuk ether 2 nya ini yang LAN saya kasih IP 192.168.100.1/20. Yang router B IP address yang saya bentar. Yang router B ini untuk ether 1 nya yang root itu 10.10.10.2/24 dan ether 2 yang LAN itu 192.168.200.1/24 ya. Baik, kita konfigurasi ke static root nya ya. Kalau di MikroTik itu tinggal gini ya. Kalau DHCP kita menggunakan ini karena kita topiknya ini untuk status root ya. Nah, untuk DHCP saya lihat dari tahapan makalahnya itu nanti bakal ke kelompok-kelompok yang lain, makanya saya fokus ke status rootnya saja. Untuk materinya mungkin bisa dibaca di makalah yang di share di. Baik, kita lanjut. Nah, di menu IP ini ada root ya. Virus ini baik untuk 10.10.10/24 ini udah bawaan ketika Anda kan IP address di sini, otomatis dia akan masuk ke tab root ini mengikuti si networknya dari address list ini.
misalkan kan ya, saya ini udah kasih 10.10.10.1/24. nah ini untuk root yang di Ether 1 ya. Oke, ini udah bawaan. Kalau yang ini sama yang ini udah bawaan dari istilahnya kita mengisikan IP address. Untuk static rootnya gimana, menghubungkan dua router yang berbeda agar saling usernya itu hanya yang rule-nya itu kita saling nah ini kuncinya ya, kita isikan DST address ini ke IP yang router ruangan B ya. Ini IP network dari ruangan B, Mikrotik 2 ya. Kalau di sini router B ya, IP addressnya itu kan, nah networknya ini kan 200.0 ya /24 ya. Kembali lagi ke router A ya. Nah untuk gateway-nya ini, jalurnya ini kita pakai yang Ether 1 yang root IP network dari router B ya. Ini kita masuk ke sini lagi, tinggal nanti ketika sudah dikonfigurasi dia akan F. Kalau ini masih biru artinya dia belum terkoneksi. Kalau sudah hitam gini tulisannya, itu tandanya dia berarti sudah terkoneksi ke router yang belahnya. Oke, untuk yang ruangan router B juga sama sebaliknya, artinya kita saling berkebalikan untuk mengisi IP ya, untuk saling berkenalan itu tahu-tahunan gitu ya, kenal maka tak sayang gitu. Ether satunya mengikuti, Ether 2 nya juga mengikuti. Nah ini yang saling bertukar tadi 100.0/24 itu IP dari Ether 2 LAN ya, IP nya ruangan A atau router A ya. Oke, dan untuk gateway nya ini, jalurnya ini di Ether 1 router interface Ether 1 router A. Ini saya kasih networknya gini, kita oke. Untuk tab pengecekannya gimana, kita akan cek satu-satu dari router A dulu. Kita buka terminal, apa kok 200.1 ya. 200.1 itu Ethernet 2 atau Ethernet 2 LAN yang ada di alamat IP router B ya, yang ini. Oke ya, saya mau komunikasikan antar router dulu. Saya kan dia terhubung, artinya koneksivitasnya itu sudah bisa terhubung gitu. Biarin aja terus berjalan, kita sambil ngecek yang router B, dia komunikasi ke router A itu bisa enggak ya. Nah ke router B, ini ke router yang A ya. Dia juga terhubung. Kalau di Mikrotik itu untuk mengisikan, kalau misalnya nanti ke bawahnya ya, klien-klien yang di bawahnya satu, tinggal kita alokasikan aja DHCP server ini kan juga ya. Kita setup ini, tinggal tekan LAN nya, next ini untuk address alokasinya ya, kita next aja. DNS, untuk DNS kita belum di situ, nanti ini diisikan ketika kita udah terhubung dengan internet. DNS ini sangat diperlukan. Kalau untuk sekedar komunikasi data ya kurang begitu diperlukan ya. Nah next lagi. Oke, tes. Jadi nanti ketika ada di line 2 itu ada port yang tersambung ke line 2 ya, ke switch kayak gini ya gambarannya yang di situ tadi. Terus di bawahnya ada
PC ataupun ada access point untuk wireless, ya alokasi IP-nya itu dapat dari mana, dari DHCP ini. Itu untuk hanya penjelasan kita dari kelompok 3 mengenai statik dan DHCP routing ya. Kalau DHCP routing mungkin kalau penjelasan penjabaran prakteknya kita masih terbatas ya, artinya kan ada kelompok yang lain yang juga mengisi bagian di DHCP routing itu ya. Untuk pengenalannya aja, untuk pendahuluan kita pakai dulu. Tadi pakai Protac Cisco juga sudah, pakai Mikrotik juga sudah. Sekarang kita mungkin itu saja ya yang dapat kami sampaikan, yang dapat untuk materi lebih lanjutnya, atau ada pertanyaan atau mungkin ada istilahnya kita bisa sharing ya, barangkali saya salah kan, atau istilahnya ada opsi lain kan. Mungkin sekian ya presentasi dari kelompok Yan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.